Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Outlook 2024. Nah, di tahun 2024 kita akan mengikuti Pilpres 2024. Kalau ngomong-ngomong Pilpres, sebelumnya kita sudah melihat nih tayangan soal Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Nah, kini kita akan melihat tayangan lainnya soal Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD berikut ini. Gegap gempita pemilihan Capres dan Cawapres ini terus bergulir. Salah satu pasangan adalah pasangan 03 Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD. Semua orang kenal dengan Pak Mahfud MD, beliau Hakim MK, kemudian Menko Polhukam. Semua kenal nama Mahfud MD. Tapi apakah semua tahu MD-nya itu apa? Nah, saya berbincang langsung dengan Pak Mahfud MD. Pak Mahfud, selamat sore. Iya. Sore. Saya langsung saja. MD-nya itu apa? MD itu singkatan dari nama orang tua saya, Mahmudin ya. Sehingga dulu saya namanya Tung Muhammad Mahfud Mahmudin, tetapi kemudian saya minta agar disingkat saja, sehingga nama resmi saya itu sebenarnya Muhammad Mahfud MD. Di semua ijazah dan di semua kepres tentang jabatan saya MD namanya, sehingga ya Mahfud MD aja. Tapi kalau MD itu adalah singkatan dari Mahmudin. Sering ya, nama orang tua saya. Iya. Terbuka sudah rahasianya. Ya, terbuka rahasianya. Pak, saya membaca Bapak ini kan mahir bermain seruling dan bermain ludruk atau ketoprak. Kok tahu ya? Itu gimana itu Pak? Dulu waktu kecil saya tuh main gamelan bisa tuh, yang untuk ludruk. Iya. Kalau di Madura disebut ludruk, itu kalau di sini ketoprak. Main gamelan bisa, main seruling bisa, main harmonika bisa. Waktu sampai SMP, SMA gitu, dan saya mahir itu. Nah, itu karena memang terkadang jiwa seni itu karena dari hati ya. Saya tuh dari Madura. Di Madura tuh ada paham kolot bahwa kesenian itu temannya setan gitu. Sehingga saya sembunyi-sembunyi dari orang tua, dari apa gitu, belajar nyuling sendiri, belajar gamelan ke kelompok ludruk. Bahkan saya sering pentas waktu kecil itu, dan sesudah dewasa ini seberapa kali, sesudah jadi ketua MK saya pernah pentas bersama Sujiwo Tejo dan Butet. Iya, pernah di tim Taman Ismail Marzuki bersama yang pelawak Surabaya itu. Kemudian saya juga kadang-kala ikut nyanyi di pertemuan-pertemuan maupun di seleksi adu ajang musik di Indosiar. Saya sering ikut gitu. Ya karena memang jiwa seni itu bagian dari hidup ya. Nggak ada orang bisa dihalangi. Melihat industri seni dan budaya di Indonesia ini seperti apa Pak? Ya menurut saya ya agak yang dari masyarakat sendiri, yang budaya yang lahir dari masyarakat kita itu tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat, pun yang modern juga tumbuh berkembang sebagai proses akulturasi, kemudian terjadi percampuran. Itu di musik-musik modern anak muda juga berkembang. Cuma menurut saya ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Karena menurut konstitusi itu ada pasal yang berbunyi khusus loh, bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional. Itu bunyi undang-undang dasar. Nah, pemerintah masih harus melakukan langkah-langkah lebih serius tentang itu ya. Karena apa? Karena sekarang misalnya saya baru bertemu dengan para aktor peran. Dia bercerita, Pak, saya nih aktor peran, gaji saya cukup kalau saya memerankan suatu film. Tapi saya tidak tega kepada kru film itu. Mereka jam kerjanya tidak jelas. Kadang-kala aktornya datang jam 7 pagi, masih pergi ke sana lagi. Yang krunya suruh nunggu, tapi dia pakai borongan. Jam berapa jam pun bekerja, ya segitu gajinya gitu. Itu kan tidak adil. Jika nanti 2024 Pak Mahfud menang gitu kan, menjadi Cawapres, apa yang akan Bapak lakukan untuk tadi? Saya tertarik itu ya untuk seni budaya. Saya banyak bergaul dengan seni budaya. Pertama soal kesejahteraan. Itu tadi ya, antara kru dan pemain. Itu enggak jelas kontraknya. Dan bayarannya enggak jelas, enggak pakai kontrak-kontrak yang jelas juga. Yang kedua, seni
apa namanya lakon, drama atau ludruk gitu ya, itu saya kira tidak boleh ada intervensi politik. Ekspresi sejauh tidak, kan ada ya pertunjukan yang tindak pidana tuh ya ada dulu zaman tahun 63, 65 gitu, minta misalnya ada pertunjukan matinya Tuhan, Allah sedang mantu, dan itu penghinaan. Tapi kalau ekspresi biasa lalu diintervensi oleh politik, ditakut-takuti, dipersulit izinnya dan sebagainya, lalu tidak boleh bermain di sana sini karena perbedaan aliran politik, itu ke depan harus dihapus. Seni budaya itu harus dinetralkan dari politik praktis gitu, karena perintah Undang-Undang Dasar begitu. Bukan hanya itu, Bung Karno juga kan dulu bicara Trisakti kan, mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian secara budaya, termasuk seninya dan sebagainya, itu harus kita bina gitu. Menjelang tahun baru Pak, apakah ada tradisi khusus kalau tahun baru gitu di keluarga Bapak gitu? Nggak ada tradisi khusus. Saya ini kan orang desa ya, tahun baru, hari ulang tahun itu dulu nggak pernah. Tapi begitu jadi pejabat tuh, kok ada acara tahun baru harus hadir. Ada orang lain, yuk ke Singapura malam tahun baru lihat firework di sana gitu. Ya saya ikut juga akhirnya kan, ngelihat tuh tahun baru tuh begitu gitu ya. Tetapi itu jarang saya lakukan. Tetapi saya tahu tradisi modern tahun baru dan tradisi kampung tahu, karena saya orang kampung. Tapi yang modern-modern sekali-kali saya ikut karena diajak. Nah kalau sekarang tahun baru ya di rumah. Tahun ini alhamdulillah anak-anak saya kumpul nih, yang dari Amsterdam pulang, saya pulang, nanti saya mau bertahun baru di rumah aja. Di rumah aja. Nonton TV rame-rame sambil bergurau, itu saya kira lebih nikmat daripada berkumpul berbaris diatur orang, nggak boleh bergerak ke sini. Nonton aja di rumah kan lebih senang. Betul. Nah, Siap. itu aja. Kemudian ini Pak, pertanyaan terakhir Pak, harapan tahun 2024 ini untuk Bapak pribadi seperti apa? Ya mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa memberikan peluang kepada saya untuk mengabdi lebih baik kepada bangsa dan negara. Tetapi saya juga tetap selalu berdoa, jika Allah mengamanatkan itu kepada saya, mudah-mudahan sesuai dengan kemampuan saya. Mudah-mudahan juga Allah membimbing agar saya tidak melenceng. Sehingga saya tuh mendoakan amalannya Gus Dur ya. Allahumma rabbi adkhilni mudhula sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultan nasira. Jadi ya Allah, kalau saya mau diberi jabatan, bimbing saya agar masuk ke jabatan itu dengan benar, bukan dengan curang, bukan dengan nipu, agar tidak kacau di dalam. Dan nanti sesudah selesai, bimbing pula saya keluar dari tugas-tugas saya itu, agar saya bisa keluar dengan enak, tidak membawa beban, tidak menimbulkan masalah di belakang. Waj'alli min ladunka sultanan nasir, dan berilah kepada saya kekuasaan yang bisa menolong. Menolong orang banyak. Kalau keluar dari garis itu rasanya saya takut menerima amanah itu. Ya biar orang lain aja kan gitu. Kalau keluar dari garis amanah dan kemampuan saya dan bisa membebani negara atau orang lain, saya lebih baik tidak. Itu doa saya. Tapi saya ya berdoa mudah-mudahan 2024 diberi peran lebih besar. Baik, siap oleh Allah. Terima kasih Ya, Pak. terima kasih. Terima kasih.